Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyoroti realisasi bantuan yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dari Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Pasalnya penerima bantuan di masyarakat tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peruntukan penerima manfaat. Untuk dapat dikirim ke panti. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyoroti terkait realisasi bantuan untuk masyarakat miskin dari Dinas Sosial yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peruntukan terhadap penerima manfaat. Hal tersebut tersampaikan usai rapat dengar pendapat dengan dinas terkait pada 8 Mei 2023. Menurut Husnul Huda, selama ini dirinya mendapat laporan dan keluhan masyarakat terkait bantuan tersebut, di mana yang mendapatkan bantuan hanya yang ekonominya lebih mapan daripada yang belum mendapatkan bantuan. Untuk itu Husnul Huda berharap dinas terkait segera melakukan cross-check ke lapangan secara langsung. Bahkan Husnul Huda menegaskan dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya turun langsung ke lapangan dan akan bekerja sama dengan dinas. Seperti apa sih kondisi di lapangan terkait PKH yang tentang pengaduan ke kita, tentang yang dianggap tidak adilnya tentang penerimaan itu gimana sebenarnya kondisinya? Baik, kebetulan saya tahun ini diperintahkan oleh Ketua Partai Golkar untuk pindah di Komisi 4 kebetulan membidangi dengan Dinas Sosial. Nah, temuan di masyarakat banyak yang melapor orang-orang fakir miskin yang tidak mampu, dia tidak mendapatkan bantuan PKH, BPNT ataupun Jamkes, ya, BPJS dari pemerintah. Ini sangat miris sekali sebenarnya. Nah, saya berharap Dinas Sosial ini memerintahkan pendamping kampung, operator untuk mendata ulang bagaimana ini kok bisa orang kaya ya toh mendapatkan PKH, orang kaya mendapat BPJS gratis, sedangkan orang yang gubuknya reot, rumahnya mau rubuh, nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil, malah nggak dapat. Ini banyak temuan. Oleh sebab itu saya mewakili Komisi 4 berharap ya ini ada tindak lanjutnya, karena ini sudah luar biasa ini. Ya, yang mendapat ini orang-orang yang mungkin punya kedekatan emosional dengan pejabat-pejabat terkait. Oleh sebab itu saya berharap ini segera ditindaklanjuti. Bahkan kita nanti akan turun ke lapangan bersama Dinas Sosial. Kita dampingin, kita cek ya ke masing-masing dapil untuk benar-benar kita validkan. Ya. Banyak laporan ini karena kita wakil rakyat, kalau ada laporan harus kita tindaklanjuti segera. Nanti mudah-mudahan bulan 6 ini kita akan turun bersama Dinas Sosial. Terima kasih. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, baru-baru ini jagat maya di Kampung Nyukang Harjo, Kabupaten Lampung Tengah dihebohkan dengan kabar hoaks tentang kepala kampung yang berselingkuh dengan oknum guru TK. Anggota DPRD Lampung Tengah mengapresiasi jiwa besar korban hoaks tersebut dengan berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan hoaks. Jagat maya Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, heboh karena kepala kampung diberitakan salah satu media online selingkuh dengan oknum guru TK. Ternyata hoaks. Sebagai publik figur, memang tidak dipungkiri selalu menjadi perhatian. Tidak hanya pejabat tinggi, kepala kampung tidak luput dari isu yang kurang sedap. Namun isu yang dilayangkan di media online yang menerpa Budiono, kepala kampung Nyukang Harjo, ternyata tidak benar. Kebenaran itu terungkap oleh warga kampung Segala Mider, Kecamatan Pubian, yang didampingi kepala kampungnya mendatangi Budiono guna meminta maaf atas kehilafannya. Randy sebagai pelaku mengaku salah telah menebar isu yang belum jelas kebenarannya. Melalui pesan suara,
menyebar di WhatsApp yang sampai ke korban. Intinya mengenai pemberitaan itu semua itu bohong, Bu. Hoax. Upaya perdamaian tersebut tidak luput dari peran camat, Selagai Lingga, dan kepala kampung Segala Mider guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di kesempatan itu, Budiono berpesan untuk masyarakat Nyukang Harjo jangan terprovokasi dengan isu yang sudah bergulir di saat ini, karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Karena saya selaku kepala kampung Nyukang Harjo, terutama untuk seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat kampung Nyukang Harjo, harapan kami saya berpesan bila mana ada berita yang belum jelas informasinya, kepastiannya, jangan mudah percaya. Karena kalau itu tetap kita lakukan di masyarakat itu akan mengganggu stabilitas kondusif di kampung kami. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat kampung Nyukang Harjo, jangan mudah percaya berita yang memang belum jelas kepastiannya. Upaya damai yang melibatkan berbagai pihak ini diapresiasi oleh anggota DPRD Lampung Tengah. Karena peran aktif dan melekat pada masyarakat adalah pimpinan wilayah. Dalam hal ini, camat dan kepala kampung harus responsif agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Pak Camat dan Pak Lurah sudah mengambil sikap menengahi, ya saya sangat salut, saya sangat bangga. Itulah ucapan terima kasih saya kepada mereka-mereka yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ya berita saya, himbauan saya kepada masyarakat, jangan sekali-kali lah kita memberikan statement atau informasi yang tidak terbukti di mata kita sendiri, tidak terbukti, tidak berfakta dengan yang kita melihat sendiri. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, petani wortel yang berada di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat murung. Hal tersebut akibat harga wortel yang semakin hari semakin anjlok. Bahkan saat ini turun hingga Rp1.500 per kilogramnya. Sempat naik hingga Rp3.000 per kilogram. Saat ini harga wortel turun kembali menjadi Rp1.500 per kilogramnya. Menurut para petani, penurunan harga sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Sejumlah petani sayuran, khususnya petani wortel yang ada di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, murung. Pasalnya harga wortel kian hari semakin menurun drastis. Harga wortel yang semula mencapai Rp3 hingga Rp4.000 per kilo, kini turun drastis menjadi Rp1.500 per kilogramnya. Anjloknya harga wortel sudah dirasakan petani secara perlahan sejak 3 bulan terakhir, dan puncak penurunan harga terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri. Menurut para petani, anjloknya harga wortel disebabkan oleh masa panen yang bersamaan di sejumlah wilayah. Hal ini membuat para petani merasa kebingungan dan putus asa. Seperti yang dialami Septi, petani wortel asal Pekon Hanakau, Kecamatan Balik Bukit. Ia mengaku harga wortel saat ini jauh dari keuntungan. Bahkan dirinya mengatakan modal awal pun tidak kembali. Kondisi ini juga diperparah dengan harga jual pupuk yang terus merangkak naik. Borok-borok mau untuk makan, pupuk aja nggak bisa dibeli. Habis lebaran ini sih. Awalnya berapa sih Bu harga wortel ini Bu pas tinggi-tingginya? Tinggi-tingginya kemarin 3.000. 3.000 ya? Ya. Udah berapa bulan turun segini Bu? Habis lebaran sih. Habis lebaran ya? Yang hancur banget habis lebaran. Ya harapannya petani sejahtera lah. Walaupun istilahnya nggak dapat untung, jangan hilang modalnya lah. Berbeda dengan wortel, justru komoditas sayuran lainnya mengalami kenaikan. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pengepul sayur di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Sejumlah komoditas sayur yang naik diantaranya yakni kol, buncis, dan juga tomat. Kini para petani berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga wortel agar tidak ada petani yang mengalami kerugian. Harga sayuran itu tiap harinya ada perubahan harga sih. Perubahan harga ya? Sekarang sawi yang lagi mulai naik. Sawi dari petani udah 3.000-an. Kemarin sempat anjlok itu 1.500 dari petani. Buncis. Buncis, berapa buncis? Buncis sekarang dari petani udah 6,5. 6.500? Iya, 6.500. Sebelumnya? Sebelumnya anjlok
sampai 2,5 dari petani. Wortel sekarang yang anjlok Om. Anjlok. Anjlok 1.000 dari petani. Sebelumnya? Sebelumnya tinggi. Berapa ya? Sebelumnya itu sampai 3.000 sampai 3.000 per kilo ya? Iya. Sekarang 1.000. Sekarang 1.000. Dan hampir setengah bulan ini anjlok harga wortel. Tomat udah mulai naik lagi nih. Berapa? Sempet anjlok. Sekarang dari petani 4,5. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV, mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Provinsi Lampung memiliki banyak kekayaan budaya. Contohnya ialah kain tapis. Nah, Pekon Banjar Agung, Kecamatan Waikroy, Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu sentra produksi tapis yang terbaik yang ada di Provinsi Lampung. Sama seperti daerah lainnya, Lampung memiliki kain khas tradisional yang mendunia. Kain ini ialah kain tapis khas Lampung. Serupa dengan tapis Pulau Pisang yang terkenal akan kualitasnya, Pekon Banjar Agung yang berada di Kecamatan Waikroy ternyata memiliki sentra penghasil tapis Lampung khas pesisir barat. Kain tapis merupakan kain tradisional khas Lampung yang sudah terkenal sejak zaman dahulu dan masuk ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 silam. Biasanya, kain tapis ini digunakan untuk acara-acara besar, seperti acara pernikahan dan juga acara adat. Kain tenun tradisional yang masuk dalam warisan budaya tak benda ini mempunyai keistimewaan tersendiri, dikarenakan proses pengerjaan penenunan yang masih tradisional dan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, serta memiliki motif tersendiri, menjadikan kain tapis khas pesisir barat berbeda dengan daerah lain di Provinsi Lampung. Karena proses pembuatan yang masih tradisional serta memiliki motif tersendiri dan kualitas yang berbeda, wajar saja bila satu buah kain tapis dijual dengan kisaran harga 4 hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada kepadatan, pola, motif kain tapis itu sendiri. Di Pekon Banjar Agung yang berada di Kecamatan Waikroy, Kabupaten Pesisir Barat, sedikitnya ada 5 pengrajin tapis yang masih bertahan untuk menenun tapis secara tradisional di tengah era kemajuan teknologi saat ini. Di antaranya ialah Eli Nurati. Diketahui Eli Nurati warga Pekon Banjar Agung. Diketahui telah menenun kain tapis sejak 30 tahun silam. Eli mengaku untuk menjual satu buah kain tapis hasil tenunannya butuh waktu cukup lama. Selain dikarenakan harganya yang relatif cukup mahal, minimnya permintaan serta tidak adanya tempat pemasaran menjadi permasalahan utama. Ibu kan sudah menggeluti usaha ini hampir 30 tahun tadi. Gimana proses penjualannya Bu, kain tapis ini? Gampangkah? Sudah banyak pemesannya kah? Atau ada kendala yang lain? Ya ini namanya barang mahal, kan gampang-gampang susah. Ada yang sampai kalau masih rezeki kita, ada yang ngambil sampai 3-4. Kadang-kadang tuh agak lama juga nggak ada yang beli. Semuanya barang mahal kan. Jadi ibu ini betul-betul mandiri ya. Iya. Artinya membuat tapis ini, memasarkannya juga sendiri. Sendiri. Iya. Membuat tapis ini saya perhatiin tadi kan cukup sulit ya. Cukup rumit juga gitu loh. Untuk generasi kita, anak-anak kita gitu loh. Apakah diajarin? Ada yang berminatkah gitu loh? Meneruskan warisan budaya. Kalau ada ini. yang mau belajar, ada yang berminat, saya bersedia ngajar. Ibu siap ngajarin ya? Iya. Mau orang dari luar juga? Mau. Asalkan dia mau. Iya. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih serta makin berkurangnya pelaku usaha pengrajin tapis, Pratin Pekon Banjar Agung, Fikrian Syah, berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membantu permodalan serta pemasaran untuk para pelaku pengrajin tapis. Selain itu, Fikri meminta agar kaum milenial mau belajar menenun kain tapis untuk melestarikan warisan budaya masyarakat Lampung. Ini harapan kami, supaya jangan sampai warisan leluhur kita ini hilang,
supaya anak-anak istilahnya anak-anak muda kita bisa belajar, minimal tahu istilahnya cara menenun ataupun menjahit tapis ini. Jangan sampai di kemudian hari giliran ibu-ibunya sudah nggak bisa baru mau belajar. Sampai sekarang belum ada yang mau. Cuman kalau dari kami selaku pemerintahan Pekuan sudah berapa kali menghimbau supaya anak-anak muda kita itu khususnya anak-anak perempuan supaya bisa belajar ke minimal ke emak-emaknya ataupun ke tetangga kiri kanannya. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar Pemkab Lampung Utara mengangkat kembali Poniran sebagai Kepala Desa Subik. Setuju? Maka dari itu kami hadir di sini memilih dan memilih. Ratusan warga Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara berunjuk rasa di kantor Pemkab setempat. Mereka meminta agar Pemkab mengangkat kembali Poniran sebagai Kepala Desa Subik. Poniran diberhentikan dari jabatan sebagai Kades Subik oleh Pemda Lampung Utara karena diduga terlibat ijazah palsu dalam proses pencalonan Kades pada saat itu. Setelah memberhentikan Poniran, Pemkab selanjutnya mengangkat Yahya sebagai Kades Subik. Masa menilai pemberhentian Poniran menyalahi prosedur sebab berdasarkan putusan pengadilan, jika ijazah yang dipergunakan Poniran dinyatakan sah secara hukum dan dapat dipergunakan seumur hidup. Pemilihan Kepala Desa Subik pada beberapa tahun lalu secara demokrasi sah secara hukum dan secara fakta dimenangkan oleh Poniran. Karena itu, masa meminta Bupati agar mengangkat kembali Poniran sebagai Kades Subik. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan yang mereka sampaikan tidak diakomodir. Kita meminta Kades Yahya Pranoto yang menggantikan Kades Poniran untuk diberhentikan. Karena menurut kami dan penjelasan dari Mendagri dan Oda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah tuntutan kita sudah dipenuhi oleh Pemda? Baru disampaikan ke asisten, mau disampaikan dengan pimpinan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena Kades Poniran ini dalam putusan pengadilan negeri Tanjung Karang, paket B dan paket C yang digunakan oleh Kades Poniran sah seumur hidup bisa digunakan. Artinya bisa dipulihkan kembali Kades Poniran untuk menjadi Kades Subik. Apabila tuntutan kita tidak dipenuhi, langkah selanjutnya? Yang sama kayak saya sampaikan dalam orasi tadi, karena Kades Poniran ini pendukungnya lebih banyak dibandingkan Kades yang menggantikan Kades Poniran, artinya separuh dari Desa Subik akan hadir. Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh asisten bidang pemerintahan guna berdialog. Pemkab Lampung Utara akan segera mendalami dan menindaklanjuti tuntutan peserta aksi. Aksi pada hari ini mewakili dari Desa Subik yang mereka menyampaikan atas keberatan terhadap pelantikan Yahya dan pemberhentian Pak Poniran. Dan aspirasi mereka sudah disampaikan secara tertulis. Tadi saya sudah sampaikan dengan mereka. Saya mewakili Bupati dan Wakil Bupati menerima mereka, dan apapun hasilnya nanti akan saya laporkan kepada pimpinan. Untuk diketahui, polemik penggantian Poniran sebagai Kades Subik sudah berlangsung cukup lama. Dalam persoalan ini sudah melibatkan pihak Provinsi Lampung maupun pusat. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah meminta Dinas Sumber Daya Alam Kabupaten setempat untuk melakukan validasi data pekerjaan yang telah direalisasikan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah DPRD dalam melaksanakan pengawasan oleh pihak legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah meminta Dinas Sumber Daya Air Kabupaten setempat untuk segera melakukan validasi data terkait pekerjaan yang telah direalisasikan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pengawasan oleh pihak legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah merasa kebingungan
dengan data realisasi pengerjaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sumber Daya Air Kabupaten setempat. Data yang disuguhkan selama ini tidak tertera secara rinci. Untuk itu pihak legislatif berharap dinas terkait segera melakukan kasih data terkait hal tersebut. Baik itu tentang jumlah anggaran titik lokasi pengerjaan dan juga sarapan yang sudah direalisasikan. Hal tersebut disampaikan oleh Haki selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rapat dengar pendapat dengan dinas terkait pada 9 Mei 2023 di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Haki juga mengeluhkan tentang kinerja dinas terkait yang minim dalam pelaksanaan di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan KAK anggaran yang cukup besar dan selalu menimbulkan masalah. Masih menurut Haki, jika hal tersebut terus berlangsung, maka pihak legislatif akan menyerahkan semua masalah dinas terkait ke Jati Lampung, diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tolong besok alokasinya di mana ini, tolong jelaskan dikit, ada biodata ya di bawah ya. Baik pimpinan biar agak enak istirahat. Hah? Yang mana? Yang A. Ya artinya yang ke depan kita ini yang sudah selesai, kita mau titik yang mana yang sudah selesai, titik yang mana yang belum selesai. Biodatanya kita enak, kita sebut di Rumbia ini loh, biodatanya ada. Cuman ada temuan ini, wah lagi ada masalah. Ya kalau udah selesai semua itu kan. Contoh yang Islamik itu sudah sekian %, cuman saya lihat dari foto belum sidak, belum kasih ketua. Cuman saya lihat jadi 2M sampai 3 miliar aja yang berasal anggarannya kan kurang lebih 16 miliar anggaran 22. Nah ini kan yang perlu kita bicarakan juga. Nah media ini tampil dulu kali ini ya di Komisi 3 di LPKPJ ini biar jelas, karena persoalan ini gede. Anggarannya cuma pelaksanaannya kok kecil, bahkan selalu ada masalah dan masalah. Kemudian yang kedua, yang Bu Ibu yang nggak mampu lagi di kita sudah dikritik nggak mempan, dibicarakan nggak mempan, ya kita serahkan aja lah urusan ini ke Kejati, jangan ke Kejari, biar orang yang audit, biar orang yang meriksa. Jadi kalau ya mau benar ya benar, mau tidak ya biar mana yang benar kelihatan, mana yang tidak kelihatan. Karena kita semakin lama makin bobrok, ya semua mengkelabui semua. Ya ini memang sudah, cuma kita minta besok pembahasannya kan ada kejelasan. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, selalu mangkir di laporan keterangan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ultimatum Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten setempat. Sampai saat ini hanya sekretaris dan staf Bina Marga yang hadir memenuhi undangan LKPJ tersebut. Mangkir di setiap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD Lampung tunda dan ultimatum Kepala Dinas Bina Marga setempat. Seakan mengacuhkan pembahasan dan tidak menghargai Pansus DPRD dengan dalih dinas luar, membuat geram anggota dan Ketua Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah karena hanya sekretaris dan stafnya saja yang hadir. Tentu bawahan Kadis Bina Marga tidak berani memberikan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran tahun 2022 lalu. Karena itu adalah tanggung jawab kepala dinas tersebut. Kita kerja bareng, kami mungkin hanya butuh gak lebih dari 2 jam terhadap Dinas Bina Marga, terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran. Hanya itu aja. Enggak, kalau memang mereka bisa menghadirkan besok, agenda besok kita pending. Kalau enggak akan berlarut-larut, jangan sampai terkesan itu tadi
bahwa tidak ada prioritas terhadap penyelesaian LKPJ. Dengan demikian, Kadek Joko selaku Ketua Pansus LKPJ meminta pihak Bina Marga menghadirkan Kepala Dinas hadir pada hari yang ditentukan. Pihak Bina Marga menjelaskan ketidakhadiran Gus Marajaya hari ini dikarenakan ada rapat di Provinsi Lampung dan memastikan pada tanggal 9 Mei Kepala Dinas bisa dihadirkan. Kita kan setiap mengundang dinas harus kepala dinasnya ada, artinya mereka yang pengguna anggaran harus betul-betul sinkron apa yang ada di dokumen itu, karena teman-teman dari kabit, sekretaris ini tidak berani menjawab. Jadi salah satunya kita harus mendatangkan kepala dinas. Jangan sampai apa yang kita bahas nanti tidak sinkron dengan ada yang di buku. Itu yang kita takutkan. Karena hasil itulah yang kita mau rekomendasikan di paripurna nanti. Kendala Kepala Dinas hari ini tidak bisa hadir mengikuti pembahasan LKPJ, Bang? Kebetulan beliau udah gak ada agenda rapat di provinsi yang dimana itu juga termasuk penting juga membahas infrastruktur jalan. Mungkin Bang, kepastian harinya kapan Bang bisa hadir? Mudah-mudahan insya Allah besok beliau ada waktu bisa hadir. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, sudah 2 tahun terakhir, para pengusaha penggilingan padi skala kecil di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kesulitan mendapatkan gabah dari petani dan terancam gulung tikar. Hal tersebut disebabkan karena agen industri besar dari Pulau Jawa masuk ke tingkat petani dan menawarkan harga di atas ketentuan Bulog. Sudah 2 tahun ini, para pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Lampung Selatan kesulitan mendapatkan gabah dari petani. Ini dirasakan setelah agen padi industri besar dari Pulau Jawa masuk ke tingkat petani dan menawarkan harga di atas head yang ditentukan Bulog. Akibatnya pabrik giling padi skala kecil terancam gulung tikar karena tidak dapat beroperasi setiap hari. Para pengusaha giling padi setiap bulan harus kehilangan pendapatan 50 hingga 70 juta per bulan. Pencabutan keputusan Bappenas nomor 47 tahun 2023 juga semakin memperburuk kondisi ini sebab melemahkan Perda Provinsi Lampung nomor 7 tahun 2017 tentang larangan penjualan gabah keluar daerah. Akibatnya, agen-agen industri pangan raksasa semakin leluasa dan menggeruk seluruh padi untuk dibawa ke Pulau Jawa. Karena kan pasarnya pasar bebas liar, jadi tidak ada di situ harga baku dari pemerintah yang mengontrol supaya penggilingan yang kecil itu hidup. Kerugian sampai saat ini udah berapa ratus juta? Ya, total kerugian saya sekitar mungkin 60 juta ada saya. Dalam waktu berapa hari? 1 bulan ini. Karena kalau kita teruskan ya bisa lebih bahaya lagi posisi kami. Bisa gulung tikar. Tak ingin semakin terjepit, para pengusaha mengundang anggota DPD RI dan Bulog. Mereka menyampaikan keluhan ini karena berbagai upaya yang telah dilakukan tak pernah membuahkan hasil. Sementara anggota DPD RI akan membawa keluhan para pengusaha giling padi ke legislatif, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Sebab dikhawatirkan ini merupakan permainan mafia bisnis yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Sementara pihak Bulog Provinsi Lampung mengakui industri besar selalu mengeluarkan harga di atas head yang ditetapkan pemerintah. Ini menjadi sebuah persoalan, ya. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memang ditugaskan untuk mengawasi ini semua, ya kita akan bawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ya, sekembali ini kan kita reses nih, kembali nanti kita akan koordinasikan, rapatkan dengan Menteri Pertanian, ya, Menteri Perdagangan, ya, yang begini-begini harus dilindungi loh, harus ada proteksinya terhadap usaha kecil ini. Harga ini disesuaikan dengan harga pasar. Tapi sekali lagi, bahwa harga ini masih bisa bersaing atau enggak dengan pemilik swasta yang ada di luar sana. Apa yang membuat nggak bisa bersaing? Ya mungkin karena mereka sudah punya pasar yang lebih masif misalkan. Nah, sedangkan kita ini kan banyak penugasan, kemudian kita juga belum banyak masif untuk pasar umumnya. Tapi kita terus berusaha. Puluhan pengusaha penggilingan padi Lampung Selatan menggantungkan nasib mereka kepada DPD RI dan juga Bulog. Mereka berharap besar kepada dua lembaga ini untuk menemukan solusi. Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan.
Pemirsa, selain terkenal akan keindahan pantainya, Kabupaten Pesisir Barat memiliki makanan khas yang wajib dicoba bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya ialah pandap. Pandap sendiri merupakan olahan makanan yang berbahan dasar daun talas sebagai bungkus dari bumbu-bumbu yang sudah diracik. Selain terkenal akan wisata pantainya, Kabupaten Pesisir Barat ternyata memiliki berbagai macam kuliner tradisional yang nikmat dan wajib dicoba. Satu di antaranya ialah pandap. Pandap merupakan makanan tradisional khas Kerui yang wajib dicoba ketika Anda mengunjungi Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Olahan makanan berbahan dasar dari daun talas ini sangat cocok untuk menemani makan siang bersama keluarga. Belum banyak yang tahu nih, ternyata daun talas bisa dijadikan lauk makan. Nah, masyarakat di Provinsi Lampung, terutama Lampung Pesisir, menjadikan daun tersebut sebagai menu makanan khas daerah. Namanya pandap, makanan khas Pesisir Barat, Kerui dengan cita rasa nikmat dan gurih. Proses pengolahan pandap dimulai dengan memetik daun keladi atau talas. Jenis daun talas yang dipakai adalah keladi jenis tetas. Untuk membuat pandap disarankan menggunakan daun keladi jenis tetas karena daun keladi jenis inilah justru yang membuat makanan ini memiliki cita rasa yang unik dan juga khas. Setelah dirasa cukup, daun talas lalu dibersihkan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Proses selanjutnya ialah menghaluskan bumbu. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari laos, jahe, kunyit, batang serai, lada, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kelapa parut, dan yang terpenting adalah asam kandis. Setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan dioleskan ke dalam gulungan daun talas. Semua bahan yang telah dicampur dengan merata tadi dibungkus dengan daun pisang lalu diikat sebelum direbus. Selanjutnya, pandap kemudian direbus menggunakan api dari kayu bakar. Proses perebusan pandap memakan waktu hingga 8 jam lamanya, agar pandap yang dihasilkan matang sempurna dan memiliki cita rasa yang lezat. Setelah matang, pandap sudah siap dihidangkan untuk dijadikan sebagai lauk makan bersama keluarga. Kita sudah berapa lama Pak buat produksi pandap? 20 tahun. Produksi per hari bisa sampai berapa bungkus Pak? Ya kalau per harinya rata-rata 100 biji. Kalau kita jual sama orang biasa beli untuk makan itu 2.500 per biji. Tapi kalau kita jual dengan pedagang, kita jual dengan harga 2.500 kelebihan buat dia. Pedagang keliling. Pedagang keliling. Itu paling banyak kita 100 bungkus per hari. 100 per hari lah. Kita pukul rata-rata 100 per hari. Artinya penghasilan Bapak sehari sekitar 250.000 itu Pak ya? Iya 200 lah kotornya. Itu belum bumbu ya segala macam belanja lagi. Bumbunya dihitung. Tenaga. Produksinya mungkin ada nggak kemungkinan untuk ditambah lagi Pak hari? Itu tidak bisa ditambah lagi. Soalnya yang memakan makanan ini khusus orang Kerui. Kalau bukan dia orang Kerui, mungkin dia agak ngeri. Ini makanan apa? Nggak ngerti. Iya. Sudah pernah kita coba jual keluar Pak? Tawarkan keluar mungkin? Kita jual ke keluar sudah sering Pak, sampai di Bogor, Tangerang. Namun yang beli di situ orang Kerui, yang merantau di sana. Dibawanya. Untuk di Pokon Penggawa 5 ini kurang lebih ada 4 pengrajin usaha pandap makanan tradisional ini. Ada 4 keluarga. Ya, dari situ juga produksinya juga tidak terlalu banyak karena makanan tersebut hanya dikonsumsi untuk wilayah sekitar masyarakat sini. Nah, jadi pandap juga ini ada juga dari pihak Pokon untuk melestarikannya dengan cara untuk membantu pemasarannya, terutama memperkenalkan kepada masyarakat luar. Promosi yang kita lakukan khususnya dari pemerintah Pokon, bila ada tamu yang masuk ke Pokon dari luar, kita memperkenalkan makanan, kita suguhkan makanan pandap. Dan untuk di acara-acara di kabupaten, kadang-kadang kita ada Kerui Fair. Nah, di situ juga ada pameran, kita bisa mempromosikannya juga.
Nah, untuk makanan ini dipromosikan, kita berusaha mempromosikannya kepada masyarakat luar daerah Provinsi Barat agar mereka mengerti dan tahu seperti apa dari pembuatan, penyajian dan rasa pandap itu seperti apa. Seperti itu. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV Agus Sanjaya mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.